Pemirsa, eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Senayan, Jakarta oleh pemerintah berlangsung hari ini. Eksekusi diperkirakan berlangsung panas karena akan mendapat perlawanan. Sejumlah spanduk penolakan eksekusi lahan terpampang di depan Hotel Sultan Senayan, Jakarta. Pihak hotel juga memasang kawat berduri sejak Rabu malam. Rencananya pemerintah akan melakukan eksekusi lahan terhadap Hotel Sultan. Bahkan sejumlah simpatisan PT Indo Bulko sebagai pengelola hotel dikabarkan telah menginap sejak semalam untuk menolak pelaksanaan eksekusi. Ya, untuk mengetahui kondisi saat ini di Hotel Sultan, kami sudah terhubung dengan Anissa Rizkia dan juru kamera Jimmy Jasin. Selamat pagi, Anissa. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Hotel Sultan di kawasan Senayan pagi ini? Ya, selamat pagi Priska dan juga Ayu. Untuk eksekusi pengkosongan Hotel Sultan di kawasan Senayan, Jakarta saat ini belum dilaksanakan, yang mana nantinya rencana dari eksekusi pengkosongan Hotel Sultan ini akan berlangsung pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 8.34 waktu Indonesia Barat, belum ada nampak sejumlah kedatangan petugas baik itu dari Kejaksaan Agung dan juga pihak terkait tiba di area hotel. Kalau dilihat justru ini banyak karyawan yang mengenakan pakaian berwarna orange. Mereka sejak pagi tadi saat kami tim Sindo News tiba di area hotel pada pukul 7 pagi, mereka sudah standby di area depan, kemudian menyuarakan aksinya untuk tidak melakukan yakni eksekusi Hotel Sultan karena dianggap melanggar HAM. Namun hingga kini kami pun juga masih terus mengkonfirmasi dari pihak Hotel Sultan apakah sudah mendapatkan arahan begitu. Informasi yang kami dapatkan memang untuk pelaksanaan eksekusi lahan Hotel Sultan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno ini merupakan langkah yakni keberlanjutan dari hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan nantinya melakukan eksekusi pengkosongan Hotel Sultan. Dan kalau dilihat ini memang banyak sekali massa yang terus berdatangan, Priska dan juga Ayu. Mereka ini merupakan aliansi masyarakat yang tidak menyetujui adanya pengeksekusian pengkosongan Hotel Sultan ini. Sejak kami tiba memang barikade dari pihak kepolisian, kemudian tim keamanan pun juga terus berjaga di area GBK, yakni tidak hanya di area Hotel Sultan tempat kami mengabarkan, namun di setiap pintu-pintu gate akses pintu masuk ataupun keluar di kawasan GBK ini ada sejumlah gate yang ditutup, yakni diantaranya gate 6, kemudian 7, dan kami tadi awak media hanya bisa mengakses yakni melintasi kawasan gate 2. Itu artinya memang untuk saat ini dari masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di area Gelora Bung Karno Jakarta hanya bisa melewati gate pintu 2 saja. Untuk rekayasa arus lalu lintas hingga pagi hari ini memang belum dilakukan karena untuk saat ini pantauan dari tim kami yang berada di lapangan untuk saat ini memang masih ramai lancar dan bisa dilalui oleh kendaraan bermotor baik itu roda 4 dan juga roda 2, Priska dan juga Ayu. Dan kami pun masih terus menantikan kedatangan dari pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak terkait untuk nantinya akan melakukan eksekusi pengkosongan yakni Hotel Sultan yang ada di wilayah Senayan, Jakarta. Untuk sementara saya kembalikan kepada Priska dan juga Ayu yang ada di studio. Ya baik, terima kasih Anissa Rizkia dan juru kamera Jimmy Jasin melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, meski Selat Hormuz segera dibuka, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyatakan rencana impor minyak mentah atau crude dari Rusia masih terus berjalan.
Menurut juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah menjaga dan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam rangka diversifikasi pasokan energi, Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara pemasok. Impor minyak juga dilakukan dari berbagai negara lain, seperti Nigeria, Angola, dan Amerika Serikat. Dwi Anggia juga menjelaskan Presiden Prabowo telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak termasuk pemberian kewenangan pada badan usaha dan Lemigas untuk melakukan impor guna memperkuat ketahanan energi nasional. Walaupun kita tahu sekarang kan ini dinamikanya di Timur Tengah sangat luar biasa ya. Kemarin sempat ada rencana untuk membuka untuk jalur Selat Hormuz dan kemudian ini masih sangat dinamis sekali. Yang pasti arahan Presiden jelas untuk tetap memperkuat cadangan energi nasional kita dengan beragam cara, termasuk salah satunya adalah impor crude dari Rusia. Ini masih tetap akan berjalan, Mas, masih tetap dalam proses, dan seperti yang kita ketahui juga kan Presiden sudah memberikan instruksi jelas melalui Kepres 26 tahun 2026 tentang BBM, pengadaan BBM. Ada badan usaha seperti Lemigas diantaranya yang juga diberikan kewenangan untuk melakukan impor dalam hal untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita. Jadi apapun upayanya, pembelian minyak tidak hanya dari Rusia, dari negara lain, kecuali Timur Tengah yang memang sekarang lagi berkonflik, pasti akan diupayakan. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan turunnya harga minyak dunia perlu disyukuri. Terkait penyesuaian harga, DPR dan pemerintah akan mulai menghitung bulan depan. Turunnya harga minyak itu kita syukuri bersama karena tekanan fiskal kita mulai berkurang. Satu, kalau sampai naik terus-menerus, fiskal kita akan goyah karena kita tidak memiliki kemewahan terhadap fiskal kita. Terhadap penyesuaian harga, menurut hemat saya mungkin bulan depan baru akan bisa dihitung. Karena apa? Biasanya pemerintah dan DPR menghitung rata-rata per 3 bulanan. Kalau hari ini harga minyak turun, kita turunkan, besok naik lagi juga. Itu kan akan sangat merepotkan sekali bagi para pelaku usaha. Harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai masih berpeluang mengalami penyesuaian mengikuti harga minyak dunia. Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan tidak naik. Pemerintah tegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi akan terus mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Pemerintah menyebut penyesuaian harga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, pemerintah menegaskan harganya tetap dijaga untuk melindungi masyarakat rentan meskipun terdapat dinamika geopolitik global. Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Presiden Prabowo Subianto gelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden menerima laporan penyelenggaraan Haji 2026 serta membahas persiapan sumber daya manusia dan juga kerjasama teknologi strategis. Selain membahas haji, Presiden juga memanggil sejumlah menteri untuk mendapat pembaruan terkait berbagai program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi terkait persiapan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan. Jadi ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin melaporkan pelaksanaan haji tersebut. Termasuk soal kesehatan, Pak? Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan pentingnya.
Beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebuah tradisi digelar di Desa Guci, Jawa Tengah untuk menyambut datangnya bulan Suro. Tradisi ini menjadi bentuk ikhtiar untuk memohon keselamatan dan mengungkapkan rasa syukur. Ribuan warga Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berkeliling desa sambil menyalakan obor. Ya, tradisi ini disebut Tiga Jiwer atau Mapak Suro, sebuah pawai obor yang dilangsungkan untuk menyambut datangnya bulan Suro. Obor dibawa berkeliling desa sambil melantunkan zikir dan sholawat untuk memohon keselamatan. Tradisi ini memiliki filosofi yang mendalam, yakni urip iku urup, lan urup iku urip. Artinya, hidup itu harus menyala dan memberikan manfaat bagi sesama, serta senantiasa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Dengan harapan itu tidak lain dan tidak bukan, alam tetap lestari, berdampingan dengan manusianya, dan semua manusianya juga kepemilikannya berharap semua itu selamat dan berkah. Tradisi Jiwer ditutup dengan larung bunga 7 rupa di sumber mata air panas alami Pancuran 13. Tradisi ini menjadi bentuk ikhtiar spiritual untuk memohon keselamatan dan ungkapan rasa syukur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.